Kendaraan merupakan tools yang membawa kita dari poin A ke poin B. Tapi kendaraan juga merupakan sebuah prestis, sebuah icon, sebuah pencapaian yang kita punya. Apalagi jika kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang sempurna. Ini review, dilihat sampai habis. Accord pertama kali diluncurkan pada 1976. Pada awalnya, Accord merupakan sebuah hatchback 3 pintu yang dibuat dengan tujuan menjaga mobil ukuran medium yang irit bahan bakar. Karena di saat itu, krisis ekonomi sedang melanda, dan di Indonesia sendiri, Accord pertama kali masuk pada tahun 1978 dengan memiliki bodi berbentuk sedan. Generasi kedua muncul pada tahun 1981, dan Accord ini disebut Accord Executive. Lanjut pada generasi ketiga, pada tahun 1985, biasa yang disebut dengan Accord Prestige. Lalu, pada tahun 1989, muncullah Accord favorit banyak orang, yaitu Accord Maestro. Tahun 1994, muncul generasi kelima yang bisa disebut dengan Accord Cielo. Pada tahun 1999, generasi keenam muncul dan menjadi rakitan terakhir buatan HPM Indonesia. Kita masuk ke generasi yang sudah CBU. Generasi ketujuh pertama kali diperkenalkan pada tahun 2002, dijual cukup lama. Generasi ke-8 muncul pada tahun 2008 dan dibekali pilihan mesin yang sangat besar, yaitu V6 3500cc. Dan generasi ke-9 diluncurkan pada tahun 2013 dan mengusung mesin 2400cc. Muncul generasi ke-10 yang dibekali dengan mesin yang jauh lebih irit dan efisien, yaitu 1500 turbo. Sebenarnya mesin Jepang udah ada yang varian yang sudah dibekali dengan mesin hybrid, namun di Indonesia belum kebagian yang model tersebut. Hingga saat ini generasi yang selanjutnya. Dan ini merupakan Accord generasi ke-11. Accord ini sudah dilengkapi dengan hybrid, jadi kita menyebut Accord ini adalah Accord HEV. Nah, jika dari tampak depan, kita bisa melihat banyak banget perbedaannya daripada Accord yang sebelumnya. Karena mobil ini adalah all new. Bisa dilihat fasianya di sini itu menjadi lebih agresif. Menjadi lebih sporty daripada yang generasi sebelumnya. Dia lebih ke arah luxurious. Nah, bisa kita lihat juga lampunya di sini udah full LED dan pakai DRL. Lampunya ini sudah memakai proyektor. Nah, mobil ini memiliki dimensi dengan panjang 4,9 dan lebar 1,8. Tingginya cuma 1,4 yang membuat mobil ini menjadi mobil yang terasa rendah dan dengan aerodinamis yang baik. Nah, velgnya ini merupakan velg 18 inci. Kalau saya dilihat dari modelnya, ini menggunakan model yang two-tone. Tapi kalau saya pribadi masih lebih suka model yang lama ya. Menurut saya masih lebih keren. Tapi ini juga nggak menghilangkan kesan sporty dari mobil tersebut. Kalau kita misalkan lihat dari headlampnya, ini headlampnya mengusung mode yang terasa sangat retro. Jika kita lihat dari kuningnya sedikit dan memiliki fasia yang galak, tapi masih dapat kesan retronya. Dilihat dari warna kuning dari lampu sennya tersebut. Nah, ini nice touch ya untuk sebuah Accord. Kita desainnya mengarah pada retro futuristik. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya. Nah, ke bagian belakangnya, ini belakangnya mengusung model yang sama dengan konsep futuristik tapi retro. Jika dilihat dari lampunya memanjang, ini model-model jika kita ingat tahun 80-90-an. Nah, model tersebut dengan list hitam ini, mobil ini memiliki lampu berwarna garis tarik yang sederhana gitu. Merah dan putih, two-tone aja. Masih lebih kerasa kental JDM-nya.
dan terasa retronya itu yang kita suka. Sekarang mobil zaman sekarang itu banyak yang mengusung retrofuturistik dan Accord nggak mau ketinggalan zaman pastinya. Nah, kalau kita lihat bagasinya, ini bagasinya luas banget. Ini bagasinya luas banget, kita bisa masuk stick golf ya, full. Bisa berapa ya? Bisa 3 stick golf masuk ke dalam sini. Nah, sekarang kita mau bahas tentang space interior dari Honda Accord ini. Tinggi saya 174. Nah, kita cobain legroomnya ya. Untuk legroom bagian depan ini nggak ada masalah ya. Kaki saya ini berasa comfort, berasa enak, dan headroom yang saya dapat di sini itu lumayan spacious ya untuk tinggi saya. Selain itu kan dia juga bisa disetting juga kalau misalkan kita merasa tinggi atau merasa terlalu rendah. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya ya. Kebanyakan kan yang punya Accord disupirin dong pastinya. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Lihat legroom yang bisa saya dapat. Ini hampir 1 jengkal ya. Hampir 1 jengkal lebih. Dan posisi duduknya juga sangat nyaman. Lumbar saya merasa comfort gitu. Dan ini headroom juga yang dikasih juga besar ya. Sangat spacious. Nah, Accord dibanderol dengan harga yang mahal. Apakah build quality sesuai dengan harganya? Pastinya sesuai. Ini bisa kita lihat di sini dia pakai leather trim ya, dan dia ada stitching rednya. Jadi memang Accord ini dia memang punya kesan yang lebih sporty daripada luxury. Nah, terus juga untuk dashboardnya dia udah pakai soft touch. Di sini ada soft plastik ya, ada soft plastik dan soft touch. Dan yang saya suka dari interiornya ini adalah bagaimana mereka mendesain interiornya secara kontemporer. Ini dengan mesh grillnya, dan ini yang saya suka ya dari AC-nya, dia tuh kerasa kayak joystick. Ini lucu banget dan terasa semuanya itu premium quality, tactile, nggak ada yang gimana ya, yang kita kalau misalkan mobil tuh rasanya goyang-goyang, plastiknya ini nggak ada di sini sama sekali. Untuk bisa dilihat juga nih finishingnya pakai metal di bawahnya ya. Nah, sekarang saya mau membahas tentang speedometer yang dimiliki oleh Honda Accord. Ini ukurannya 10 inch, ini keren banget. Dia tuh bentuknya sleek dan seperti tidak ada cembungan ya pada mobil umumnya. Dia udah full digital. Nah, ya kita bisa lihat di sini dia tuh rata ya, flat gitu. Jadi nggak menghalangi driver, daya pandang driver tuh bener-bener terasa luas. Nah, ditambah juga di sini kita ada head up display-nya ya sebesar 11 inci. Head up display di sini itu kita bisa lihat arah map ke arah kanan atau kiri, itu ada arrow-nya, kecepatan dan juga status Honda Sensing yang nyala ya. Ini keren banget dan benar-benar berguna banget untuk sisi driver. Nah, di Accord ini kita udah disediakan dengan infotainment system yang gede banget. Ini 12,3 inch. Nah, yang lucu ini adalah ini teknologi baru ya, bukan teknologi baru sorry, cuman ada fitur baru namanya selection dial. Dengan selection dial ini kita bisa lihat jam dan bisa kita putar juga untuk kita setting seperti defrosting, on off AC dan lainnya. Nah, untuk head unit tersebut ini udah dilengkapi dengan Google Assistant. Nah, nanti ini kita connect dengan pakai SIM card, itu kita dapat gratis 100 GB. Nah, selain itu juga di sini kita bisa lihat aliran daya kita. Ini untuk yang hybridnya, dan ini udah support Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless. Dan yang saya suka suaranya clicky banget. Entah kenapa saya suka banget sama suaranya, kerasa premium ya. Nah, Honda Accord ini dilengkapi dengan ambient light, dan ambient light ini juga RGB ya. Jadi bisa kita ganti-ganti warnanya sesuai dengan mood Anda. Ya, let's say ini orange burst, kita pengen temanya let's say aurora gitu. Jadi berubah Arctic Sea, jadi Arctic Sea. Nah, ini enak banget, kita bisa setting mood kita selama perjalanan. Nah, di sini Honda Accord ini memiliki drive mode yang berbeda-beda. Nah, di sini ada 4 drive mode. Nah, ini bisa kita lihat, ini pakai switch di sini ya untuk gantinya. Nah, ini cara gantinya tinggal di up and down. Nah, ini kita punya berapa settingan. Yang pertama adalah individual. Individual tuh gimana kita bisa menyesuaikan sendiri mau mau bagaimana powertrainnya, kemudinya, adaptive cruise controlnya dan pengukurnya. Dan lalu kita bisa ganti ke model model normal, lalu ada model eco biar lebih efisien, ada juga mode sport supaya bisa kerasa lebih agresif
dari gasnya, dari tenaga yang keluar dari mesin. Nah, Honda Accord ini juga memiliki EV switch. Nah, jika EV switch ini kita pencet, itu kita bisa mematikan EV-nya, memakai full bensin, atau kita pakai auto. Biarkan mobilnya yang mendesain apakah harus pakai listrik atau pakai mesin elektriknya. Nah, mobil Accord ini dilengkapi dengan panoramic sunroof. Coba kita buka panoramic sunroofnya ya. Nah, ini panoramiknya, ini bakal ngasih kesan yang enak banget dalam mobil. Selain dia natural light yang masuk, juga mobil kerasa spacious. Dan nggak usah khawatir, ini udah pakai low E-glass, di mana 70% UV itu akan terserap, jadi nggak akan kepanasan dalam mobil. Nah, terus juga ini selain panoramik, ini juga ada sunroofnya bisa dibuka. Kita buka sunroofnya. Nah, ini cocok buat kampanye ya, buat kita dadah-dadah keluar. Mobil ini kan mobil yang panjang. Untungnya udah dilengkapi oleh sensor-sensor yang sangat berguna ya. Salah satunya ini kamera 360. Kalau kita pencet, kita lihat di layar sini. Nah, ini kita bisa lihat 360 dari mobil tersebut. Nah, selain itu di sini kalau kita send ke kiri, nah ini untuk dia melihat monitor blind spot di kameranya di bagian kiri. Kan mobil harga segini takutnya keserempet atau apa ya, jadi kita bisa lihat ada kendaraan atau ada sesuatu di bagian kiri mobil yang biasanya nggak terlalu kelihatan sama driver di sini. Nah, di sini kita ada namanya deceleration shifter. Nah, ini kalau misalkan di mobil biasa kan gunanya biasanya buat gigi. Nah, ini bukan buat gigi, tapi untuk seberapa kuat regenerative braking mobil. Semakin kita minus, ini akan semakin kuat regenerative brakingnya. Jadi nanti engine brake-nya kerasa lebih keras, tapi nanti daya yang dicas ke dalam mobil itu bakal lebih banyak juga. Nah, sekarang kita rasain gimana rasanya driving experience pakai Honda Accord yang baru ini. Memang Honda Accord yang baru ini dia itu lebih stiff ya. Untuk suspensinya sendiri dia lebih kaku daripada yang lama. Tapi dengan catatan kakunya ini enak loh. Dia itu tipe kaku yang terasa terabsorb untuk semua semua roadnya, dan dia itu kerasa kita itu benar-benar full control terhadap mobilnya 100%. Nah, terus mobil ini juga untuk suspensinya itu udah pakai independen. Yang depan independen, yang belakang independen multilink. Jadi sama kayak mobil Eropa, dan pastinya juga nyamannya sama kayak mobil Eropa. Nah, sekarang sebagai passenger experience ya, apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan di sini adalah rasa comfort gitu. Justru di belakang ini jauh lebih comfort daripada di depan. Biasanya kan ya sebagai driver ya terasa di mobil Honda, biasanya sebagai driver tuh terasa lebih comfort. Cuman di sini sebagai passenger memang terasa ini sedan yang bisa disetir sendiri ataupun sedan yang enak untuk memakai supir gitu. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan active noise cancellation. Gunanya apa? Kalau misalkan kita ngebut, itu road noise itu diredam oleh speaker dan woofer yang dimiliki mobil ini. Ngomong-ngomong speaker mobil ini udah pakai Bose sebanyak 12 buah. Nah, kita coba suaranya ya. Suaranya ini terasa lantang, clarity yang bagus, dan bass yang bagus juga. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngomongin Accord, udah pasti kita ngomongin safety ya. Accord itu salah satu mobil dengan safety yang paling baik. Nggak cuma itu, Honda sendiri itu hampir semua line up-nya itu dapat bintang 5 di NCAP. NCAP itu tes tabrakan ya, tes tabrakan di Europe dengan standar sendiri. Nah, Honda Accord ini meraih bintang 5. Apa yang membuat Honda Accord ini terasa aman dan NCAP-nya bisa begitu tinggi? Pertama, sassisnya monokok. Dan kedua, selain monokok, ini ada side impact beam. Jadi mobil ini itu udah pasti bisa evakuasi, pintu pasti bisa terbuka. Dan juga mobil ini ada gravity control atau G-Con. Gunanya kalau kita tabrakan, itu hampir 60% energinya itu disalurkan ke belakang mobil. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan teknologi yang membantu kita dalam berkendara aman gitu. Nah, itu salah satunya adalah Honda Sensing, di mana Honda Sensing ini ada 6 ya, yang bisa saya jelasin satu-satu. Nah, ini mobil ini dilengkapi juga namanya CMBS, itu di mana mobil akan melakukan pengereman secara otomatis jika di depan ada objek atau ada orang nyebrang gitu kan ya. Nah, yang kedua adalah
mobil ini dilengkapi dengan adaptive cruise control plus low speed follow. Adaptive cruise controlnya adalah di mana mobil ini bisa mengikuti mobil di depannya gitu ya, kecepatannya semua diikutin sesuai dengan mobil depan atau sesuai dengan kita set. Tapi juga ada low speed follow, di mana di saat macet mobil ini bisa melakukan stop and go secara otomatis, melakukan Honda sensing gitu. Jadi di depan misalkan kita lagi macet yang creeping gitu ya, nanti mobil pelan rem, dan kalau dia berhenti lebih dari 3 detik kita cukup tap aja, nanti dia berjalan lagi. Nah terus juga ada lane keeping assist system. Nah lane keeping assist system ini berguna kalau di atas 70 ini setirnya itu dia bakal ngikutin jalur gitu ya, jadi dia bakal seperti belok sendiri gitu. Sebenarnya bukan belok sendiri ya, cuman dia setirnya itu ngikutin jalur, jadi kita nyetir itu bisa jauh lebih relax. Dan juga Honda Sensing ini ada namanya road temperature mitigation. Itu gunanya jika driver micro slip atau tiba-tiba setirnya kita kebanting ke kiri atau ke kanan, dia setir ini akan ngasih vibrasi yang kuat agar kendaraan tidak keluar dari jalurnya gitu. Nah selain itu juga ini ada auto high beam, di mana kalau misalkan mobil depan lebih terang atau apa, kita bisa otomatis lampunya itu menyesuaikan sesuai, juga misalkan ada terowongan atau apa, dia akan menyesuaikan. Plus mobil ini juga ada active cornering light, di saat kita belok karena dia pakai proyektor dia ngikut juga untuk lampunya. Nah terus ada LCDN, dimana jika mobil di depan maju maka akan ada notifikasi. Itu teknologi keamanan yang dimiliki oleh mobil ini, jadi benar-benar kita kerasa secure setiap perjalanannya. Nah Accord ini ditenagai dengan mesin hybrid 2000 cc itu dengan power 207 PS. Nah untuk torsinya sendiri itu ada di 335 Nm, dan ini mobil kerasa kenceng banget. Tenaganya responsif karena dia elektrik kan, torsi elektrik memang lebih kenceng ya. Nah untuk 0 ke 100 mobil ini bisa di bawah 10 detik. Akselerasinya itu lumayan nendang. Bisa dilihat di sini adalah cara pemakaian mesin hybrid yang ada di mobil ini. Jadi mobil ini kalau misalkan kita mode cruising atau jalan lambat itu dia pakai listrik. Tapi kalau misalkan kita udah akselerasi kencang, dia pakai mode mesinnya. Nah saat ini karena kita sedang lambat, kita pakai mode listriknya ini yang dipakai mesinnya. Nah ini kalau untuk fuel consumption-nya, ini klaimnya itu bisa untuk rata-rata dalam kota itu 118, 115. Paling maksimal luar kota bisa 128, 125. Nah ini belum terakumulasi dengan banyak karena mobil ini mobil baru ya gitu. Jadi baru dijalanin, jadi ininya belum ke-detect dengan maksimal. Jadi bagaimana? Honda Accord merupakan mobil yang sangat premium dengan harga yang terjangkau, tapi memiliki kualitas seperti mobil Eropa. Sudah dilengkapi dengan mesin hybrid dan keamanan yang nomor 1. Mau dipakai harian, sangat sporty. Mau jadi passenger, sangat comfort. Everything at once. Semuanya ada dalam satu mobil. Honda Accord HEV 2024. Terima kasih.